beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tidula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Seri ke-371 ini didukung oleh para pemain Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Petrus Urspon sebagai Ranggu, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, dibantu oleh Indahna dan Juni, dan Asti Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Rawedeng dan Rayuyu berhasil membawa Dewi Sambi yang dalam keadaan tidak sadarkan diri menuju ke kota Majapahit. Mereka terus berkuda meninggalkan desa Banyu Pencar. Letak kota Majapahit sudah tidak berapa jauh lagi. Kita tinggalkan sejenak perjalanan Rawedeng dan Rayuyu. Sementara itu di puncak Bukit Pendem, Empu Bajil nampak sedang sibuk berlatih menggunakan pedang naga puspa yang telah berhasil direbutnya dari tangan Arya Kamandanu. Beres. Sekarang aku sudah bisa mengendalikan pedang ampuh ini. Aku tidak perlu merasa khawatir menggunakannya untuk membabat habis musuh-musuhku.
Dengan pedang ini aku yakin bahwa aku akan mampu membinasakan Arya Kamandanu. Dia itulah musuh besarku. Sekarang aku sudah berhasil menahan permainan pedang dalam 5-10 jurus. Itu sudah cukup. Pedang ini benar-benar aneh. Dia sepertinya mempunyai daya hidup yang luar biasa dahsyatnya. Waktu pertama kali menarik tubuh pedang ini dari sarungnya, hampir saja kekuatanku terhisap habis. Tapi sekarang kekuatan gaib pedang ini sudah tidak begitu menggangguku lagi. Aku sudah dapat menjinakkannya. Aku dapat menjinakkannya bagaikan menjinakkan seekor kuda liar. Baiklah, aku akan mencobanya sekali lagi. Nah, kekuatan gaib itu mulai menyembur keluar. Aku dapat merasakan getaran-getarannya. Oh, getaran-getaran aneh yang sepertinya ingin membakar hangus darah dan dagingku. Nah, getaran itu semakin kuat. Oh, dia semakin kuat dan berusaha mendesak urat-urat darahku. Atas bukit Pendem yang dikelilingi oleh dinding-dinding batu karang, Empun Bajil berlatih menggunakan pedang naga puspa. Tak ada seorang pun di antara anak buahnya berani mendekatinya. Hampir setiap malam dia berlatih di tempat itu. Dan nampaknya memang benar. Dia mulai terbiasa menggunakan senjata ampuh ciptaan Empu Ranubaya itu. Gerakan-gerakannya sangat lincah, melompat ke sana kemari bagaikan seekor burung sikatan. Empu Bajil merasa sangat girang karena tongkat pencabut rohnya yang hancur memperoleh gantinya. Empu Bajil masih terus berlatih hingga jauh malam. Pada saat itulah seekor kuda dipacu dengan sangat kencangnya menaiki tanjakan bukit Pendem. Dialah Ranggu. Dialah satu-satunya orang yang dapat menyelamatkan diri ketika terjadi pembantaian di desa Kanduyuhan. Datang ke tempat ini. Apakah kau sudah bosan hidup? Ampun Tuanku Bajil, saya akan melaporkan sesuatu hal yang sangat penting. Apa kau tidak bisa menunggu? Dasar manusia goblok. Kau harus menunggu. Inilah perintahku. Aku tidak mengizinkan seorang pun naik ke atas puncak bukit Pendem. Aku tidak akan mengizinkan siapapun datang ke tempat ini jika aku sedang berlatih pedang. Kalian tahu peraturannya, bukan? Ampun Tuanku Bajil, saya tahu. Tapi laporan ini sangat penting. Saya harus segera menyampaikannya pada Tuanku Bajil. Tapi tolong, kutuk busuk. Laporan apa yang hendak kau sampaikan itu? Ampun Tuanku Bajil, kami mendapat malapetaka. Kami mendapat celaka. Cepat beri laporan yang jelas. Jangan diputus-putus begitu. Nanti lidahmu yang akan kuputuskan. Ayo cepat jelaskan. Berilah laporan yang jelas dan lengkap dan urut. Goblok. Rangguh kemudian melaporkan peristiwa yang terjadi di desa Kanduyuhan, bahwa Dewi Sambi dan orang-orangnya telah gagal membunuh Gagarangan. Dan kegagalan itu disebabkan hadirnya seorang pendekar asing, pendekar aneh. Bahkan pendekar itu telah mampu merobohkan Dewi Sambi dan membunuh sebagian besar dari teman-temannya. Setan alas,
Apa benar yang kau laporkan ini? Mana saya berani berdusta di depan Tuanku Bajil. Memang demikianlah yang terjadi. Siapa pendekar asing itu? Dia tidak bersedia menyebutkan namanya, Tuan. Dan pendekar asing itu benar-benar sangat aneh tingkah lakunya. Dia gemar sekali melantunkan syair-syair. Dan dia memang seorang pendekar pilih tanding. Dia membunuh teman-teman dengan 2 bilah pedangnya yang bentuknya juga aneh. Pedang itu melengkung bagaikan bulan kembar. Teruskan. Pendekar aneh itu juga mempunyai pukulan yang sangat dahsyat, Tuan. Tuanku Dewi Sambi nampaknya tidak mampu menghadapinya. Ketika terjadi benturan antara pukulan Aji Tapak Bisa dan pukulan pendekar aneh itu, Tuanku Dewi Sambi tersungkur jatuh. Sekarang ini entahlah, saya tidak tahu bagaimana nasibnya. Bagaimana kau bisa tahu, goblok? Kau melarikan diri. Kau pengecut. Kau tidak mempunyai jiwa perwira seperti teman-temanmu. Bukan begitu, Tuan. Kalau saya tidak segera melarikan diri, saya tidak akan dapat menyampaikan laporan ini. Saya sengaja melarikan diri karena saya harus cepat-cepat memberikan laporan kepada Tuanku Bajil. Sudahlah. Kau pintar ngomong. Tapi awas, kalau kau memberikan laporan palsu, aku tidak akan mengampunimu. Sekarang ayo, antarkan aku ke desa itu. Sekarang, Tuan? Maksud Tuanku Bajil malam ini? Ya, sekarang juga. Mau kapan lagi, goblok? Ayo cepat. Baik, Tuan, baik. Malam itu juga Empu Bajil mengajak Rangguh pergi ke desa Kanduyuhan. Setelah menyiapkan kudanya, mereka berdua pun meninggalkan puncak bukit Pendang. Inilah, Tuan. Lihatlah. Bukankah saya tidak berdusta? Setan alas. Manusia macam apa pendekar aneh itu? Dia telah membantai habis-habisan anak buahku. Dia memang sangat kejam, Tuan. Rupanya dia biasa membunuh manusia tanpa perasaan, Tuan. Aku pun dapat melakukannya. Kalau suatu saat nanti sempat bertemu dengannya, tulang-tulangnya akan kurembukan. Ranggo. Ya, Tuan. Tadi kau mengatakan bahwa pendekar aneh itu gemar sekali melantunkan bait-bait syair. Apa benar demikian? Benar, Tuanku Bajil. Dia muncul dari balik semak belukar itu sambil melantunkan bait-bait syair. Syair-syairnya memang cukup indah. Syair-syairnya cukup berbobot. Dan sepertinya dia memang berbakat sekali menjadi seorang Sudarma Papati. Cukup! Tutup mulutmu! Aku tidak sudi mendengar cerita mengenai syair. Aku hanya ingin tahu siapa sebenarnya pendekar gombal itu. Sepertinya aku pernah bertemu dengannya. Bahkan aku sempat bertarung dengannya beberapa saat lamanya. Ya, aku ingat ketika aku baru saja mengambil pedang naga puspa ini dari tangan Arya Kamandanu. Tiba-tiba orang itu muncul di depanku. Dia juga melantunkan bait-bait syair. Kemudian kami sempat bertarung beberapa gebrakan. Tapi waktu itu aku tidak berminat untuk melayani tantangannya. Aku kemudian kabur. Ya, mungkin dia itulah orangnya. Kurang ajar. Oh, Tuan. Sepertinya Tuanku Dewi Sambi tidak ada di antara mayat-mayat ini. Kalau tidak salah, saya melihat Tuanku Dewi Sambi tersungkur jatuh di sebelah sana. Tapi mengapa sekarang tidak ada? Mungkin dia masih hidup, Ranggo. Sambi juga adalah seorang pendekar pilih tanding. Dia tidak dapat dengan mudah dikalahkan. Aku yakin dia masih hidup sekarang ini. Oh, Tuan, lihatlah. Lihatlah punggung teman-teman ini. Apa, Ranggo? Ada apa dengan punggung mereka?
Bajil menyampar obor yang berada dalam genggaman tangan Rangkuh. Kemudian dia membalikkan punggung anak buahnya yang terkapar menjadi mayat. Di atas punggung orang itu tergores tulisan berdarah, dan darah itu sudah mulai mengental dan berwarna kehitam-hitaman. Tulisan itu singkat saja bunyinya. Pendekar Syakir berdarah. Pendekar Syakir berdarah. Empu Bajil kemudian membalikkan punggung anak buahnya yang lain, yang juga sudah terkapar menjadi mayat. Dan di atas punggungnya terdapat tulisan yang sama. Pendekar Syakir berdarah. Rangkuh tidak tinggal diam. Dia pun segera membalik-balikan punggung teman-temannya yang sudah menjadi mayat. Dan semuanya terdapat goresan tulisan yang sama. Pendekar Syakir berdarah. Pendekar Syakir berdarah. Pendekar Syakir berdarah. Setan Nawas, dia menamakan dirinya Pendekar Syair berdarah. Oh, suatu saat nanti akulah yang akan meminum darahnya. Akulah yang akan membasuh tubuhnya dengan darahnya sendiri. Kurang ajar, dia belum tahu siapa Empu Bajil rupanya. Tuan, sekarang bagaimana Tuan? Ternyata Tuanku Dewi Sambi tidak ada di sini. Barangkali kita bisa mencari di sekitar tempat ini, Tuan. Baik, ayo kita cari dia. Aku yakin Sambi masih hidup. Bajil dan Rangkuh kemudian mencari Dewi Sambi di sekitar tempat kejadian. Mereka terus melacak jejak-jejak Dewi Sambi. Dan beberapa saat kemudian, mereka tiba di tempat di mana Dewi Sambi roboh. Rangkuh menemukan tusuk konde Dewi Sambi yang terjatuh di sela-sela rumputan. Dia segera memberikan benda itu kepada Empu Bajil. Tuan, bukankah ini milik Tuanku Dewi Sambi? Benar. Ini memang milik Sambi. Di mana sekarang ini Sambi berada? Tapi aku yakin dia masih hidup. Nah, sekarang begini saja. Kau segera kembali ke puncak Bukit Pendem malam ini juga. Baik, Tuan. Tunggu, aku belum selesai. Kau kembali ke puncak Bukit Pendem, dan selanjutnya keamanan Bukit Pendem kuserahkan ke tanganmu. Iya. Pimpinlah teman-temanmu. Aku akan pergi beberapa waktu lamanya. Mungkin 7 hari, mungkin lebih, mungkin sampai 2 atau 3 bulan. Aku belum dapat memastikan kapan harus kembali ke Bukit Pendem. Sementara itu kaulah yang memimpin Bukit Pendem. Nah, berangkatlah sekarang. Baik, Tuanku Bajil. Saya akan melaksanakan perintah Tuan dengan sebaik-baiknya. Mencari kudanya yang ditampatkan di sebuah pohon. Bekas perampok anak buah Tambak Baya itu lalu naik ke atas punggung kudanya. Dan sebentar kemudian, dia sudah berkuda menuju ke Bukit Pendem. Sementara itu, Empu Bajil masih termenung di tempatnya semula. Dia belum lagi beranjak. Dia termenung sambil menggenggam tusuk konde milik Dewi Sambi. Pancaran wajahnya membayangkan rasa tidak senang. Beberapa kali mulutnya mendesis, dan mukanya merah karena hawa amarah. Pendekar Syair berdarah. Apakah kemampuanmu sehebat namamu? Suatu saat nanti, aku harus bisa menemuimu dan membuat perhitungan. Kalau sampai kau berani mengganggu Sambi,
atau mencederainya, atau membunuhnya, maka kau adalah orang kedua setelah Arya Kamandanu. Kepada siapa Empu Bajil menyalakan api dendamnya? Empu Bajil kemudian kembali menunggangi kudanya. Dia menyusuri sungai Banyu Pencar, dan menjelang pagi hari dia tiba di desa Banyu Putih. Empu Bajil buru-buru menghentikan kudanya ketika di depannya ada 4 orang laki-laki berdiri di tengah jalan. Maaf. Kami terpaksa memeriksa Tuan. Kami adalah petugas keamanan desa Banyu Putih. Nampaknya kalian bangga sekali menjadi petugas keamanan. Tuan siapa? Dari mana Tuan berasal? Dan mau apa tujuan Tuan? Akulah yang harus bertanya kepada kalian. Hai, mengapa tiba-tiba orang ini marah? Nampaknya dia mudah tersinggung. Kalian tidak perlu tahu siapa namaku, kecuali kalian dapat menjawab pertanyaanku dengan baik. Hai, dengar baik-baik. Kalian jangan menjadi orang-orang yang bodoh. Kalau kalian dapat menjawab pertanyaanku dengan baik, itu artinya kalian telah menyenangkan hatiku. Apa yang hendak Tuan tanyakan? Aku mencari seseorang. Siapa? Siapa yang Tuan cari? Dia menamakan dirinya dengan pendekar syair berdarah. Apakah kalian melihatnya? Apakah kalian bisa menunjukkan kepadaku di mana tempat tinggalnya? Kenapa Tuan mencari-cari orang itu? Dia mempunyai hutang yang sangat besar padaku. Dan hutang itu baru akan lunas setelah dibayar dengan nyawanya. Maaf Tuan. Kami tidak mengenal orang yang Tuan maksudkan. Bahkan baru pertama kali ini kami mendengar sebutan pendekar syair berdarah. Maaf sekali lagi Tuan. Ya, lagi pula kami tidak mempunyai urusan dengan orang itu. Kalau sekarang ini Tuan kami bawa ke rumah kepala desa kami, barangkali Bapak Kepala Desa dapat memberikan keterangan kepada Tuan. Aku tidak sudi menghadap kepala desamu. Tadi aku sudah berjanji di tengah jalan. Aku akan membunuh siapa saja yang kutemui di tengah jalan, yang tidak dapat menjawab pertanyaanku dengan memuaskan. Karena itu kalian tidak perlu memeriksa aku. Bukan akulah yang menjadi pesakitan, melainkan kalian. Selesai berkata, Empu Bajil melompat dari punggung kudanya. 4 orang penjaga keamanan segera menyadari dengan siapa mereka berhadapan. Maka mereka pun mengadakan persiapan. Ke-4 orang laki-laki itu segera bergerak menyebar. Sementara Empu Bajil sudah meraba gagang pedang naga puspa. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Empu Bajil selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.